Salam jumpa lagi Bapak Ibu, saudara-saudari, orang-orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kita memasuki hari Kamis, Pekan Paskah ketiga, 8 Mei 2025. Mari kita merenungkan bacaan suci dari Kisah Para Rasul bab 8 ayat 26 sampai 40 dan Injil Yohanes bab 6 ayat 44 sampai 51. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Hidup ini penuh dengan pencarian. Kita mencari makna, mencari jawaban, mencari penghiburan, dan yang paling dalam adalah kita mencari Allah. Hari ini sabda Tuhan membawa kita masuk ke dalam dua kisah pencarian yang berpuncak pada satu perjumpaan yang mengubah segalanya. Dalam Kisah Para Rasul, kita mendengar kisah yang begitu indah dan personal. Seorang pejabat Ethiopia sedang membaca kitab Nabi Yesaya di dalam kereta, namun ia tidak memahaminya. Ia adalah seorang yang haus akan kebenaran, seorang pencari. Lalu Allah mengutus Filipus untuk mendekat, berjalan bersama, dan menjelaskan arti dari tulisan yang dibacanya, yang ternyata berbicara tentang Yesus, Sang Anak Domba. Disitulah terjadi momen ilahi. Firman dijelaskan, hati dibuka, iman bertumbuh, dan dia pun dibaptis. Perjumpaannya dengan sabda berubah menjadi perjumpaan dengan sang sabda sendiri, yaitu Yesus. Dalam Injil Yohanes, Yesus mengatakan, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jika tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Artinya, iman adalah anugerah. Kita bisa mencari Tuhan, tetapi sesungguhnya Tuhanlah yang lebih dahulu mencari kita. Ia yang menarik hati kita, membuka mata rohani kita, dan membimbing langkah kita. Yesus berkata, Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Bukan roti biasa yang hanya mengenyangkan tubuh, tetapi roti yang memberi hidup kekal. Yang beri dirinya bagi dunia bukan hanya untuk dikenal, tetapi untuk dimakan dan dihidupi. Ia tidak hanya datang untuk menjawab pertanyaan kita, tetapi untuk menjadi jalan dan jawaban itu sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Apa yang menjadi pesan buat kita? Yang pertama, Tuhan selalu mendekat kepada yang mencari dengan tulus. Seperti pejabat Ethiopia, bila hati kita terbuka dan haus akan kebenaran, Tuhan akan mengutus Filipus baru dalam hidup kita untuk menolong kita mengerti dan percaya. Yang kedua, iman adalah hadiah dari Bapa. Kita disadarkan bahwa bisa mengenal dan mencintai Yesus adalah anugerah, bukan semata hasil usaha kita. Yang ketiga, Yesus adalah roti hidup yang memberi kehidupan kekal. Ia ingin agar kita bukan hanya tahu tentang Dia, tetapi sungguh datang kepadanya, menerimanya, dan hidup olehnya setiap hari. Dan yang keempat, tugas kita juga seperti Filipus. Ketika kita bertemu orang-orang yang sedang mencari Tuhan, janganlah diam. Temani mereka, ceritakan Yesus, jadilah jembatan kasih Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, orang muda, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita diajak untuk bersyukur karena Tuhan telah mendekat, memanggil, dan beri dirinya dalam merupa roti kehidupan. Jangan sia-siakan anugerah ini. Bila kita sungguh lapar dan haus akan Dia, kita akan dipuaskan dengan kasih yang tidak pernah habis. Dan akhirnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, tariklah hatiku untuk selalu datang kepadamu. Jadikanlah aku seperti Filipus yang siap berjalan bersama sesama yang mencari wajah-Mu. Dan berilah kami rasa lapar yang dalam akan roti hidup yang Engkau berikan. Amin.
Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, semua mereka yang kita kenangkan dalam doa-doa kita dan usaha-usaha kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.